Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ulina Purba dengan NIM 42033510007, Prodi Pendidikan IPA, mata kuliah Teknologi Informasi Literasi Data dengan dosen pengampu Bapak Dr. Juniastel Rajaguguk, SSI, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif remaja. Perkembangan kognitif bagi remaja. Perkembangan kognitif adalah suatu perubahan di mana perubahan itu terjadi pada kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Pada masa perkembangan kognitif ini, remaja sudah mulai memikirkan apa yang akan terjadi nantinya ketika kita melakukan sesuatu. Mereka sudah memikirkan dampak apa saja yang terjadi. Perkembangan kognitif sangat-sangat berpengaruh terhadap remaja. Dari perkembangan kognitif ini, kita akan mengetahui bagaimana remaja tersebut. Kita juga akan tahu seberapa dewasakah remaja tersebut ketika berada di lingkungan di sekolah maupun di masyarakat sekitar. Hakikat perkembangan kognitif. Kognitif atau intelektual adalah suatu proses berpikir berupa kemampuan atau daya untuk menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya, serta kemampuan menilai dan mempertimbangkan segala sesuatu yang diamati dari dunia sekitar. Tingkat inteligensi adalah tingkat kecerdasan yang berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Inteligensi mempengaruhi cara individu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Semakin cerdas seseorang, maka akan semakin mudah dan cepat ia menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapinya. Tahapan perkembangan kognitif remaja. Pada tahapan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pemikiran operasional formal. Pada tahap ini, seorang anak sudah bisa berpikir secara abstrak dan hipotesis, serta mampu memikirkan sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang bersifat abstrak. Yang kedua adalah perkembangan pengambilan keputusan. Remaja adalah masa di mana terjadi peningkatan pengambilan keputusan. Dalam tahap ini, seseorang remaja akan mulai bisa mengambil keputusan-keputusan tentang masa depannya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama adalah faktor hereditas. Seorang ahli filsafat Schopenhauer berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa atau mempunyai potensi-potensi dalam dirinya sendiri. Yang kedua, faktor lingkungan. Menurut John Locke, perkembangan manusia sangatlah ditentukan lingkungan karena manusia taraf inteligensi, ditentukan oleh pengalaman, pengetahuan yang diperoleh di lingkungannya tersebut. Yang ketiga adalah faktor kematangan. Tiap organ fisik atau fiskis memiliki ukuran untuk kesiapan dan kematangan dalam menjalankan fungsinya. Maka dari itu, kesiapan organ juga mempengaruhi perkembangan kognitif. Selanjutnya adalah faktor pembentukan. Pembentukan di sini yang dimaksud adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan dari inteligensinya. Selanjutnya, yang kelima, ada faktor minat dan bakat. Minat adalah perbuatan yang mengarah pada suatu tujuan, merupakan dorongan juga untuk memperbaiki suatu keadaan yang berbeda dengan bakat yang cenderung diartikan kemampuan bawaan. Yang keenam, faktor kebebasan. Kebebasan yang di sini yang dimaksud adalah kebebasan dalam berpikir, bertindak, berpendapat, dan memilih. Selanjutnya, inteligensi. Piaget membagi tahap perkembangan kognitif manusia menjadi 4 tahap. Piaget menskemakan perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. Yang pertama, tahap sensori motorik. Tahap ini dimulai ketika bayi dalam janin sampai dengan 2 tahun. Selama tahap ini, perkembangan mental ditandai dengan perkembangan pusat dengan kemampuan bayi untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan fisik. Yang kedua, tahap properasional. Dimulai ketika berumur 2-7 tahun. Pada tahap ini, konsep-konsep yang stabil dibentuk, penalaran mental muncul, egosentrisme mulai kuat dan kemudian melemah, serta terbentuknya keyakinan terhadap hal yang magis. Yang ketiga adalah tahap operasional konkret. Dimulai ketika umur 7 sampai dengan 11 tahun. Anak-anak pada tahap operasional konkret sudah mengembangkan pikiran logis dan mulai mampu memahami operasi sejumlah konsep. Mereka memahami alam sekitarnya tanpa terlalu mengandalkan informasi yang bersumber dari panca indera. Yang keempat adalah tahap operasional formal yang dimulai ketika berumur 11 sampai dengan 15 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Pada masa ini, anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi sesuatu yang akan atau mungkin terjadi ini. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Ada pembawaan. Yang dimaksud di sini adalah sebuah sifat yang memang dibawanya sejak lahir. Ada faktor lingkungan. Dengan adanya lingkungan bisa sangat mempengaruhi perubahan-perubahan yang ada di dalam diri seseorang tersebut. Ada faktor kematangan seseorang, sehingga dalam hal ini juga bisa berkaitan dengan pencapaian seseorang untuk bisa menyanggupi dan juga menjalankan fungsinya masing-masing.
Yang keempat, faktor pembentukan seseorang. Dengan adanya pembentukan ini akan sangat mempengaruhi bagaimana seseorang dapat menilai tingkatan inteligensi yang dimilikinya. Yang kelima, stabilitas, inteligensi, dan IQ. Kedua konsep tersebut juga berkaitan dengan cara seseorang atau kemampuan seseorang individu. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.